Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam kondisi sehat afiat, kuat iman Islam, sehat lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita merenungi kembali, memahami kembali, mengintrospeksi kembali, merenungi sejenak apa setujunya, apa sesungguhnya, sejatinya, hakikat kehidupan dunia ini, hadirin. Ulama mendefinisikan ada 3 hal tentang kehidupan dunia ini, hadirin. Yang pertama adalah ulama mengatakan dengan istilah al-wasat, yang artinya pertengahan. Karena kita sudah melewati alam ruh, alam rahim, kemudian kita terlahir dalam dunia ini yang ketiga. Yang keempat, alam barzah, alam mahsyar, dan kita terakhir di alam akhirat yang nanti kita akan digolongkan ke dalam golongan hamba Allah yang beruntung atau yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua adalah ulama mendefinisikan dengan istilah yaitu ad-daniyah, atau kehidupan yang singkat saja, sebentar saja. Karena seberapapun panjang usia kita, pada hakikatnya adalah jika dibandingkan dengan kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya, hadirin. Kita mungkin hari ini sudah mengalami kehidupan yang begitu luar biasa, akan tetapi serasa baru kemarin kita hidup. Serasa baru kemarin kita punya keluarga. Serasa baru kemarin kita memiliki usaha. Serasa baru kemarin kita memiliki keluarga yang besar. Kita baru saja merayakan ulang tahun. Kita baru saja merayakan tahun baru, besok lusa kita akan mengalami kembali perayaan tahun baru. Dan begitulah seterusnya. Kutufu hadaniyah, kata Allah. Sangat pendek saja, sebentar saja kehidupan dunia ini. Lalu kemudian yang ketiga, ulama mendefinisikan dengan istilah kehidupan yaitu ad-dana'ah, yang artinya adalah kehinaan, hadirin. Kehinaan. Kenapa? Karena betapa begitu banyak manusia yang terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan dosa, hadirin. Ketika dia lengah dari ajaran Allah, jauh dari bimbingan ulama, jauh dari pengajian, ia sungkan, ia jauh dari bimbingan rohani, maka ia akan terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, adalah contoh teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan kepada umatnya dalam mensikapi kehidupan dunia ini. Rasul mengumpamakan kehidupan dunia ini ibaratkan orang yang sedang dalam berkendara, hadirin. Kita sedang lewat saja menuju suatu perjalanan tertentu. Satu ketika Rasulullah mengatakan, ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, lawit takhadna wit'an, lawit takhadna wit'an taj'aluhu bainaka wa bainal hasid yakika minhu." Ya Rasul, seandainya engkau izinkan aku, ya Rasul, aku buatkan sebuah tempat tidur yang indah, yang empuk, ya Rasul. Aku buatkan sebuah kasur sehingga aku bisa melihat engkau tidur dengan nyaman, tidak ada bercak merah berkas dari pelepah kurma yang engkau tidur, ya Rasul. Akan tetapi, apa jawab Rasul? Begitu mulia jawaban Rasul, mendidik kepada umatnya dalam memaknai hakikat kehidupan dunia. Apa jawab Rasul? Ya Abdullah bin Mas'ud,
Ma ana wad dunya illa karakibin. Tidak ada sesuatu kehidupan dunia yang lebih mulia, dan saya tidak butuh semua itu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Illa karakibin, karena kehidupan dunia diumpamakan seperti orang yang dalam berkendara. Istadalhu tahta syajaratin, kemudian setelah mereka berkendara mengalami kelelahan, keletihan, dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Tahta syajaratin. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian setelah mereka letih hilang, capek itu sirna, maka ia lanjutkan perjalanan itu kepada tujuan yang ia hendak tujui. Kita mungkin sedang berkendara menuju pulang kampung. Kita mungkin sedang berkendara menuju silaturahim ke rumah orang tua. Akan tetapi di tengah perjalanan kita mengalami lelah dan capek. Lalu kemudian kita beristirahat di rest area. Apakah kita berpikir kita akan tidur beristirahat 2 atau 3 hari di rest area itu? Tidaklah mungkin. Kita akan berhenti sejenak, hanya sekedar melepaskan lelah, menghilangkan penat, minum kopi. Lalu kemudian setelah lelah itu hilang, maka kita lanjutkan perjalanan itu menuju tujuan yang inti, yaitu silaturahim ke keluarga kita misalkan. Itulah hakikat kehidupan dunia. Ada yang lebih utama yang harus kita tuju, yaitu kehidupan akhirat kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, bagi kita yang mungkin diberikan kesempatan usia sampai detik ini, umur yang panjang, rizki yang luas, kesempatan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan semua itu. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang Allah ceritakan di dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, seandainya Engkau berikan kepadaku ya Allah, Engkau berikan aku kesempatan sebentar saja ya Allah untuk hidup kembali ke dunia, niscaya akan aku sedekahkan sebagian dari hartaku ya Rabb. Dan mudah-mudahan aku tergolong ke dalam golongan hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang salih. Akan tetapi kisah ini Allah ceritakan di dalam ayatnya bagi mereka orang yang sudah wafat, sudah meninggalkan dunia ini, sudah terkubur di alam barzakh, tidak akan mungkin bangkit kembali untuk mensedekahkan kembali harta yang ia miliki. Oleh karena itu hadirin, bagi kita yang mungkin diberikan kesempatan, keluasan, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, senantiasa mencari dan memperjuangkan bagaimana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang tertipu, karena Allah menjelaskan wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu saja, sebentar saja hadirin. Kita cepat atau lambat akan dipanggil oleh Allah, yaitu mengalami pintu yang namanya kematian. Hadirin, yang paling menarik adalah ayat ini Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam satu tafsirnya bahwa ayat ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menceritakan mereka-mereka yang diberikan kesempatan dengan usia yang panjang, rizki yang luas, akan tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban memenuhi bayar zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji atau umroh dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Oleh karena itu, marilah kita merenungi, menghayati kembali apa sejatinya hakikat kehidupan kita, harta yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini. Itu hanyalah hakikatnya adalah titipan saja, yang kemudian kita sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang berpikir sehat,
agar kita senantiasa memanfaatkan amanah yang Allah titipkan kepada kita semua, agar kita semua termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.